teman-teman yang memprakarsai pengembangan pendidikan inklusif di tanah air. Jadi ketika kita bicara pendidikan inklusif di Indonesia, cikal bakalnya dari Jawa Barat setahu saya. Jawa Barat para kompornya itu dari sebagian dari Cimahi, dari SLB Cimahi. Ada Pak Bulan kakak terlibat di situ, ada Pak Budi, Pak Gungun, kemudian ada Pak Dudi. Sebagian dikirim ke, kalau nggak salah, ke Oslo, Norway untuk belajar. Dari Oslo langsung memprakarsa itu. Dan ibu dan bapak, tadi saya sampaikan terkait dengan inklusi ini bahwa hak anak itu kan macam-macam, mulai dari hak untuk mendapat lingkungan pengasuhan di keluarga, mendapatkan kesehatan, mendapatkan apa, satu di antaranya adalah mendapatkan pendidikan. Itu hak itu yang harus dipenuhi oleh orang tua, kalau kata Ki Hajar, oleh orang tua, negara dan masyarakat, karena ada tiga pilar: pendidikan, keluarga, negara dan masyarakat. Negara dalam hal ini diwakili oleh sekolah. Nah, semua negara di dunia sepakat untuk merumuskan pembangunan berkelanjutan itu melalui SDGs. SDGs yang keempat itu khusus untuk pendidikan, bunyinya adalah memberi jaminan pendidikan berkualitas yang merata dan inklusif dan memungkinkan pelaksanaan pembelajaran sepanjang hayat untuk semua terus. Nah, inklusif. Kadangkala ketika kita bicara pendidikan inklusif, ada satu yang disekolahkan, yang dilupakan Pak Rudi. Cenderung yang dibicarakan adalah persekolahan. Berarti kan mulai dari SD, SMP ke atas gitu. Yang prasekolahnya kadang suka dilewat gitu. Jadi pendidikan inklusif sering kali dilakukan nih, padahal faktanya mestinya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sudah mendapatkan layanan pendidikan optimal mulai dari dini. Saya sempat berjalan-jalan Pak Rudi ke beberapa satuan PAUD, terutama di formal. Di TK Pembinaan Kota Cimahi, di Onet, ada satu kelas yang menarik perhatian saya. Dari 6 orang, 4 diantaranya adalah anak berkebutuhan khusus, anak autis. Ibunya masuk mengajar sampai 1 bulan 2 bulan bersama gurunya. Jadi di situ guru resmi 2, guru pendampingnya ada 4. Dan ini menyadarkan kita bersama bahwa kemungkinan besar di semua satuan pendidikan, di sebagian besar satuan pendidikan PAUD itu ada anak-anak yang berkebutuhan khusus yang harus dilayani secara khusus gitu. Jadi saya bicara tadi di sana dan mudah-mudahan ini juga menjadi pemikirannya, dan saya yakin di Bu Maya dan kawan-kawan sudah memikirkan tentang ini. Jadi kan di TK itu tadi bukan hanya memiliki bunda PAUD, keunikan di TK adalah satu-satunya anak yang disebut belajar ketika bermain itu di TK gitu, dan di PAUD gitu. Kalau di tempat lain anak bermain mungkin dilempar pakai penggaris zaman dulu, sekarang mah dimarahi lah. Tapi ketika di TK satu-satunya anak sedang bermain disebut dia sedang belajar gitu, jadi unik gitu. Nah, gurunya jangan-jangan juga ini sedang bermain ke sini, sebetulnya sedang mengajar juga gitu. Enggak lah. Jadi padahal mestinya kalau teringat dengan Ki Hajar itu membuat konsep pendidikan mulai dari taman kanak-kanak yang balita ke taman yang lebih tinggi, itu tidak menghilangkan faktor 2, tetap memperhatikan hak main anak dan penanaman budaya. Jadi pada saat mengajari ini belajar, ternyata mengajari anak membuat topi, membuat anak belajar bukan di taman, mulai dari taman kanak-kanak sampai itu tetap berdasarkan level. Ketika mungkin di taman kanak mengajar membuat kupat, di SD naik menjadi filosofi kupat itu kenapa dibikin seperti itu, mulai masuk ke nilai budaya. Di SMP naik lagi, kenapa kupat digunakan pada saat ini. Kemudian ternyata nari di taman siswa itu diajari menari, tari-tarinya tari gambyong, tari serimpi, tarinya disesuaikan dengan tingkat anak-anak, dan mulai ditanamkan nilai budaya dan nilai-nilai
filosofi, nilai-nilai knowledge-nya masuk gitu. Nah, di kita di modern ini kan yang masih melakukan itu hanya satu. Tahu? Di SD sudah tidak ada anak belajar menari menyanyi sambil itu. Ya. Kalau kata Ki Hajar itu, beliau saya nggak ngerti nih kenapa suka sekali dengan 3 beliau itu. Filosofi kepemimpinan 3. Ingat sasung tungado ima dia mau kasih tulis ada ya nih. Ingin melarang produk. Jadi pendidikan itu harus menghasilkan anak yang kelak menjadi pemimpin yang memiliki 3 hal dan menjauhi 3 hal lainnya. 3 hal lainnya adalah yang dilarang adalah larangannya adalah tidak menjauhi kolusi nepotisme, tidak melanggar susila, ya tidak boleh. Sekarang lagi populer ini soal pelanggaran susila. Dan Jawa Barat menjadi trending ini yang membuat kita semua harus berpikir keras. Jadi ada yang sampai pameo gini nih, habis Yana terbitlah Heri, habis Heri terbit siapa lagi gitu kan. Karena setelah Heri ada lagi ternyata di Depok yang sama, dan payahnya ini sudah menyangkut bukan pribadi, kesalahannya ditimpakan ke profesi. Ya kan? Ustadz, nah ini yang parah gitu ya. Jadi 3 hal yang tidak boleh menurut Ki Hajar itu adalah tidak boleh melanggar susila, yang ketiga adalah tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan atau disebut tidak boleh melakukan adigang, adigung, adiguno. 3 lagi. Saya nggak ngerti kenapa Ki Hajar suka angka 3. Kemudian dalam mengajarkan konsep, kalau belum ada 5 taksonomi belum, ini kalau dari teori pembelajaran, Ki Hajar menyebutkan 3 juga. Konsep 3N. Kalau tahun ada tambahan dimulai dari nonton, niteni, miroke, waduh. Jadi anak belajar dengan cara menonton dulunya, setelah menonton melihat dulunya, meniteni, mengamati. Kemudian terakhir adalah menirukan apa yang dilakukan.